Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di video pembelajaran untuk mata kuliah Artificial Intelligence. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Introduction of AI. Untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Application of AI atau aplikasi-aplikasi apa saja yang ada pada AI. Baik, langsung saja ke slide yang pertama. Baik, sebelum kita masuk ke aplikasi pada AI, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu tentang teknik-teknik apa saja yang digunakan pada AI. Untuk teknik-tekniknya sendiri di sini ada searching, reasoning, planning, dan learning. Perlu teman-teman ketahui sebenarnya untuk teknik planning sendiri di AI modern sudah diserap atau digabung di dalam teknik learning dan reasoning. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke slide berikutnya. Baik, untuk teknik yang pertama adalah teknik searching, di mana teknik searching adalah atau disebut teknik pencarian. Nah, di sini merupakan suatu teknik menyelesaikan masalah dengan cara mempresentasikan masalah ke dalam ruang keadaan atau stage dan secara sistematis melakukan pembangkitan dan pengujian stage dari initial stage sampai ditemukan suatu goal stage. Biasanya teknik ini digunakan dalam pencarian rute optimum atau memandu seorang di perjalanan, sehingga banyak diterapkan pada aplikasi Mobile Navigation System atau disingkat MNS. Nah, di sini ada beberapa contoh aplikasi Mobile Navigation System yang menggunakan teknik searching. Aplikasi yang pertama, sini ada Google Maps. Kalau teman-teman pernah menggunakan aplikasi ini, nah aplikasi ini merupakan hasil penerapan dari teknik searching dari AI. Tentu teman-teman tinggal mengaktifkan GPS agar posisi teman-teman terlacak pada setelah GPS, kemudian menyebut dan mengetik tempat tujuan. Lalu software otomatis akan memasukkan tempat tujuan tersebut ke dalam aplikasi. Jadi seketika itu juga terlihat rute jalan yang harus dilalui. Nah, teman-teman bisa mengikuti panduan aplikasi kapan harus belok kiri, kapan harus belok kanan, dan seterusnya. Di posisi ini teman-teman tidak perlu hafal nama jalan. Semuanya dipandu secara otomatis melalui aplikasi ini. Dan pergerakan teman-teman selalu dipantau oleh satelit GPRS. Nah, GPRS di sini berfungsi untuk menentukan posisi teman-teman sudah sampai di mana. Ini berdasarkan dari koordinat bumi dengan akurasi yang tinggi, ya. Nah, sebenarnya di Google Maps bisa mendeteksi jarak tempuh dan memprediksi kemacetan berdasarkan jam. Biasanya data ini akan diambil berdasarkan data-data di hari sebelumnya. Oke, biasanya untuk simbolnya bisa dilihat pada gambar yang berwarna merah. Nah, ini adalah simbol dari kemacetan, ya, dimana fungsi ini bisa dikatakan masuk ke teknik gabungan antara searching dan learning. Oke, kita next. Oke, di sini selain Google Maps juga ada satu perangkat yang bernama Garmin GPS, ya, Garmin GPS, yang fungsinya hampir sama dengan Google Maps. Nah, biasanya perangkat ini dipasang di dalam mobil untuk menentukan traffic jalan atau memandu suatu perjalanan. Nah, ini banyak digunakan di Amerika Utara dan Eropa untuk mencari hotel, restoran, dan ATM. Nah, sudah menggunakan fungsi text to speech atau mengubah teks ke suara, ya, terus real time traffic. Jadi trafficnya itu secara real time, terus water report
secara real time, terus alternatif route atau alternatif jalan yang harus ditempuh apabila terjadi kemacetan. Oke, kita next. Sini ada aplikasi mobile navigation system yang menggunakan teknik searching. Yang lainnya ya adalah software tour guide yang diberi nama TomTom. Oke. Nah, software ini dapat diinstal di HP ataupun di PDA. Nah, software ini dapat memandu wisatawan untuk menjelajahi tempat-tempat menarik di suatu kawasan. Merupakan MNS terpopuler dunia, dibuat oleh TomTom NV ya. Terus 50% tuh pasarnya di Eropa, 20% di Amerika Utara. Sudah terjual lebih dari 8 juta unit pada laporan tahun 2006. Oke, ini contohnya, gambarnya di samping. Digunakan di mobil dan di motor. Oke, dan juga ada yang lainnya. Di sini ada TomTom Go, merupakan aplikasi dari mobile navigation system. Nah, di sini menggunakan Bluetooth connectivity, terus sudah menggunakan text to speech ya, terus real time traffic, real time weather report, dan route choice ya. Oke, teknik berikutnya di sini ada teknik reasoning atau teknik penalaran. Nah, teknik reasoning sendiri adalah teknik menyelesaikan masalah yang mempresentasikan masalah ke dalam logik atau disebut mathematic tools yang digunakan untuk mempresentasikan dan memanipulasi fakta dan aturan. Oke, biasanya teknik ini digunakan untuk melakukan penalaran terhadap suatu masalah yang dialami oleh manusia. Dalam teknik ini, pengetahuan menjadi basis utamanya, di mana biasanya teknik ini diimplementasikan pada aplikasi bidang matematik teorem proving. Untuk contohnya kita ke slide berikutnya. Di sini ada beberapa aplikasi menggunakan teknik reasoning. Yang pertama ada high tech chess machine ya, yang merupakan yang software pertama ya, merupakan menggunakan teknik reasoning ya, jadi aplikasi ini merupakan game untuk suatu permainan catur ya, software permainan catur, di mana software ini merupakan sistem AI pertama yang berhasil mengalahkan Grandmaster catur yaitu Arnold Dunker ya. Terus di sini ada Deep Blue, aplikasi yang serupa yang menggunakan teknik reasoning, di mana aplikasi ini digunakan pada tahun 1997. Nah, pada saat itu aplikasi ini melawan Garry Kasparov yang merupakan Grandmaster dunia, kemudian berhasil mengalahkan beliau. Oke, kita next. Untuk aplikasi yang lainnya ada yang namanya Medicalware, di mana aplikasi ini digunakan untuk merekam catatan medis pasien. Jadi Medicware sendiri itu dilengkapi dengan ribuan pengetahuan tentang jenis, merek, efek samping, dan interaksi berbagai jenis obat. Oke. Teknik berikutnya ada teknik planning atau bisa disebut teknik perencanaan. Nah, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, untuk teknik ini sudah diserap atau digabung di dalam teknik learning dan reasoning di AI modern. Nah, sebenarnya teknik ini digunakan untuk melakukan perencanaan terhadap suatu masalah yang hendak diselesaikan. Ya. Nah, biasanya teknik ini digunakan di dunia manufaktur dan robotik. Nah, teknik planning memainkan peranan yang sangat penting pada bidang ini. Untuk contohnya kita bisa lihat di sini. Oke, yang pertama
ada yang namanya Optimum AIV, di mana Optimum AIV ini merupakan suatu software planner ya yang menggunakan teknik planning yang digunakan oleh European Space Agency untuk mengassembly atau melakukan perakitan dan juga untuk melakukan integrasi atau menggabungkan serta melakukan verifikasi. Makanya disingkat AIP. Nah, ini digunakan pada perakitan pesawat terbang. Jadi software ini intinya digunakan untuk membuat perencanaan atau memonitor eksekusi terhadap perencanaan di seperti verifikasi, integrasi ya, terus mengassembly pada eh, pada perakitan pesawat terbang ya. Oke. Kita di sini ada ESC atau Elevator Control System. Nah, di sini untuk kebutuhan usernya dia bisa berarti mampu menangani permasalahan kapasitas ruangan, konflik antar pengguna, attended travel, non-stop travel, VIP service, terus access restriction. Jadi ini sudah diterapkan pada Rockefeller di New York, terus gedung Petronas di Kuala Lumpur. Oke, kita masuk ke teknik berikutnya. Nah, sini ada teknik learning atau teknik pembelajaran. Mana teknik learning ini sendiri memiliki konsep kerja secara otomatis akan menentukan aturan yang diharapkan bisa berlaku umum untuk data-data yang belum pernah kita ketahui. Jadi intinya teknik ini digunakan untuk membuat mesin-mesin otomatis melalui proses pembelajaran dan pelatihan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sistem yang cerdas layaknya manusia. Nah, teknik ini telah diterapkan pada berbagai bidang seperti transportasi, speech processing, computer vision, robotik, dan sebagainya. Nah, berikut beberapa contoh penerapan teknik learning pada bidang transportasi. Oke, yang pertama ada yang namanya ALPHIN, Autonomous Land Physical in Neural Network. Oke, sini si ALPHIN merupakan software ya digunakan pada sebuah mobil tanpa dikemudikan manusia. Jadi dengan menggunakan jaringan saraf tiruan yang dilatih dengan berbagai gambar kondisi jalanan yang ditangkap kamera pada mobil sehingga menjadikan mobil ini menjadi sistem yang cerdas layaknya manusia. Oke, sini ada contoh berikutnya, ada S2SMT atau sistem speech to speech machine translation ya. Nah, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi di bidang speech processing atau pengenalan suara atau sistem pengenalan suara, di mana sistem ini bukan hanya digunakan untuk melakukan pengenalan suara, bahkan dengan S2SMT ini seorang bisa berbicara dengan orang lain menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, untuk S2SMT terdiri dari 3 komponen utama ya. Jadi komponennya itu ada ASR, MT, dan TTS. Nah, ini bisa dilihat di link perpmobile.dpki.de. Di sini sudah jelaskan secara lengkap. Oke, kita next. Di sini ada some area of AI application. Nah, berdasarkan dari teknik-teknik yang digunakan pada AI, kita dapat memetakan beberapa bidang pada AI. Bisa kita lihat di sini ada searching, learning, reasoning, dan planning. Sebenarnya akar dari AI itu adalah searching. Jadi dasarnya akan tetap ada proses kondisional di dalam AI seperti if then, if else, dan sebagainya ya, dan sejenisnya. Jika searching digabung dengan learning ya,
Oke, jika searching digabung dengan learning, maka kalian akan mendapatkan cabang ilmu baru, yaitu computer vision. Nah, computer vision itu adalah machine learning yang di dalamnya ada searching. Kalau searching digabung dengan reasoning, ya, dan planning, kalian akan mendapatkan cabang ilmu robotika. Sini ada lanjutan dari searching. Kalau misalnya suatu kondisional seperti yang saya tadi jelaskan, if then, if else, dan sejenisnya, dikumpulkan menjadi database yang sangat besar, ini disebut knowledge representation. Oke. Nah, knowledge representation bersama reasoning, kalian akan mendapatkan expert system atau sistem pakar. Contoh expert system sendiri itu adalah aplikasi Halodoc, di mana sistem ini bertindak sebagai ahli atau expert di bidang kedokteran. Secara tidak langsung, sistem ini menggantikan tugas seorang dokter. Jadi semua ilmu atau pengetahuan di bidang kedokteran akan dijadikan suatu database knowledge representation yang isinya berupa kondisional, ya. Jadi kalau ada pasien tanyanya apa, jawabannya apa. Intinya expert system itu isinya bukan hanya searching saja, tapi harus ada reasoning atau penalaran di dalamnya. Kalau misalnya isinya hanya searching saja, nanti pas kalian menanyakan saya sakit kepala, aplikasinya menjawab kamu akan mati besok. Nah, kan itu bahaya juga. Makanya harus ada reasoning di dalamnya. Nah, untuk di AI modern, expert system sudah tidak populer dikarenakan pertanyaan yang diajukan oleh sistem hanya akan mendapat jawaban dari pasien berupa yes or no, iya atau tidak. Misalnya, apakah kamu sakit kepala? Tentunya pasien hanya bisa menjawab ya atau tidak. Apakah kamu sakit pinggang? Jawabannya ya atau tidak, dan sejenisnya. Kalau di AI modern, populernya apa? Ya, NLP atau Neural Language Processing, pengenalan bahasa alami. Jadi, penggabungan semua teknik yang ada di expert system dengan konsep NLP. Artinya, sistem itu harus paham bahasa yang digunakan manusia, baik itu bahasa sehari-hari ataupun bahasa yang tidak baku. Oke, bahasa yang tidak baku ataupun bahasa yang baku maksudnya, ya. Jadi sistem itu harus paham apa yang diomongkan oleh manusia. Oke, kita next. Nah, di sini ada tugasnya, yaitu review jurnal AI, ya, minimal 3, berarti jurnalnya minimal 3, pilih salah satu. Di sini maksudnya pilih salah satu. Kalau misalnya jurnalnya bertema vision, ya silakan pilih computer vision, silakan pilih computer vision. Lalu minimalnya 3, kemudian Anda review, ya, kumpulkan link blog di Siakat, format reviewnya di e-learning UTS. Nah, untuk formatnya nanti akan saya share di e-learning UTS. Pilih salah satu maksudnya pilih apakah teman-teman mau memilih expert system kah, robotik kah, vision kah, NLP, kemudian Anda review berdasarkan dari format yang akan saya share di e-learning.uts.ac.id. Oke, kita next. Sini ada beberapa bidang aplikasi AI, penerapan AI di berbagai aspek. Nah, untuk AI modern sudah menyentuh di beberapa aspek, di aspek optimization, ya, terus data struktur, signal processing, kontrol teori, computer security, biologi, ya, ini semuanya sudah menyentuh.
ya. Jadi AI ini sudah kemana-mana gitu ya, bisa di semua bidang ya. Oke, sini ada AI application. Eh, Sini AI application yang populer di bidang ya seperti yang tadi, navigation system, terus untuk bidang recognition understanding ya. Jadi ini adalah merupakan bidang-bidang yang populer yang saat ini sedang dikembangkan ya di bidang-bidangnya. Ada medical record, automatic control system, data mining dan filtering, speech recognition dan game development. Oke, kita next. Di sini ada gambar dari buku Ray Kurzweil, The Age of Spiritual Machine, Penguin Books di tahun 1999, di mana pada gambar ini mengilustrasikan atau mengimpikan ya di masa depan akan ada alat-alat yang akan sangat membantu permasalahan manusia pada saat itu, dimana kita ketahui hampir semua impian dari gambar ini sudah ada alatnya. Misalnya di sini wallet gone ya, atau dompetnya hilang. Nah, sekarang sudah ada dompet yang ada GPS dan bahkan dompet yang memiliki kamera. Nah, kalau kalian pernah melihat di YouTube di mana dompet yang memiliki kamera ini, kita ketika ada orang yang membukanya maka otomatis akan memfoto dan hasilnya akan dikirim di ponsel pengguna. Di sini juga all is okay with you model, terus interactive wear jacket. Oke, untuk ini sudah ada alatnya untuk melihat apakah baju kita yang kita pakai sudah sesuai dengan badan kita atau tidak. Jadi sudah ada ya. Di sini juga dasinya kurang rapi, sepatu pintar memiliki sensor mengetahui depannya ada apa ya. Nah, untuk saat ini kacamata cerdas untuk disabilitas ya, disabilitas penglihatan ya, ini sudah ada, di mana kacamata ini bisa menceritakan di depannya ada apa, terus orang yang memakainya harus ngapain ya. Jadi untuk disabilitas penglihatan. Oke, kita next. Nah, ini slide yang terakhir, method of AI. Dari slide-slide sebelumnya kita sudah mengetahui teknik pada AI, aplikasinya. Nah, di slide ini kita akan mengetahui metode yang digunakan pada teknik-teknik AI di slide sebelumnya. Nah, di sini ada teknik searching. Teknik searching ya. Untuk metode yang populer itu ada metode uninformed search, terus heuristic search, genetic algoritma. Oke. Terus untuk teknik reasoning, algoritmanya itu yang populer ada proportional logic, first order logic, terus fuzzy logic. Di planning itu ada goal stack planning, terus constraint posting. Terus untuk teknik learning, untuk algoritma yang populer itu ada regresi, ID treat, KNN, dan naive Bayes. Nah, insyaallah metode atau algoritma ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, thanks untuk pertemuan kali ini saya sudahi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.